kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup kekal yang kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup Engkau yang kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercampur, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa ku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa ku Tuhan dalam perjuangan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan
Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Koko. Sebelum Koko masuk ke dalam satu sharing kita, mari kita bersatu dalam doa dulu yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah menjaga kami semalam Tuhan. Kau sertai kami Tuhan. Tuhan, kalau sekiranya sekarang kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang hamba ini ucapkan tiap katanya merupakan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu, berbicaralah. Amin. Oke. Nah, satu bulan ini kita punya tema besar, yaitu tentang kegagalan. Kita akan bahas soal kegagalan di bulan ini, dan kegagalan yang Koko Cici lain sudah bahas kemarin di minggu pertama atau minggu kedua. Kalau Joshua sudah bahas tentang kegagalan, ada soal kegagalan dua tokoh, yaitu satu Yudas, satu Petrus, di mana mereka responnya beda-beda. Sama-sama gagal, sama-sama mengkhianati Tuhan, sama-sama mengecewakan Tuhan, sama-sama gagal, tapi duanya mempunyai respon yang berbeda. Yang pertama, yang Yudas mengakhiri hidup, dia bunuh diri. Yang Petrus mengakhiri dengan bertobat dan menyesali perbuatannya dan melakukan hal yang benar. Nah, Koko mau bahas di sini adalah tentang suatu hal yang tidak bisa lepas dari kegagalan, yaitu kekhawatiran. Nah, Koko mau bahas dulu kenapa orang bisa gagal dan kenapa orang bisa khawatir. Gagal sama khawatir itu tidak bisa dipisahkan, karena biasanya orang yang sudah gagal dia akan mempunyai kekhawatiran yang lebih dibanding orang yang belum pernah gagal. Seperti itu. Koko mau taruh dulu, samain mindset dulu, benerin mindset dulu. Kenapa sih orang bisa gagal, kenapa orang bisa khawatir dan sebagainya. Yang pertama, orang bisa gagal itu banyak faktornya. Banyak faktornya orang bisa gagal. Entah itu pertama dia belum persiapan, entah itu dia kurang prepare dan sebagainya. Orang yang gak belajar, yang gak prepare, itu tingkat kegagalannya lebih besar ketimbang orang yang prepare. Contoh, orang yang belajar, yang menyiapkan ujian dengan baik, dibanding orang yang main, yang tidak persiapan ujian dan sebagainya, itu kesempatan untuk gagal lebih besar ketimbang orang yang menyiapkan. Di satu sisi ada variabel lain atau ada kemungkinan lain bisa gagal, faktor lain bisa gagal, yaitu faktor ekspektasi. Orang bisa gagal karena ekspektasi. Contoh begini. Orang yang gagal dari ekspektasi misalnya begini. Orang yang pengen ekspektasi nilai ujiannya 10, apa 9, apa 8, taruh 8,5 deh. Ekspektasi dia 8,5. Terus dia ujian, dia lulus tapi cuma dapat 7,8. Dia lulus nih ya, tapi dia ngerasa dia gagal. Aduh, harusnya gue 8,5. Kok gue gagal ya? Ada yang orang yang udah prepare tapi ya udah penting lulus dan dia dapat 7,9 misalnya contoh. Ya udah gitu. Gua berasa berhasil. Jadi tingkat kegagalan orang itu beda-beda, jangan disamaratakan. Tingkat gagal orang jangan disamaratakan, tingkat kepuasan itu nggak bisa disamaratakan. Nah, makanya kita mau samakan persepsi. Kita harus punya standar di mana gagalnya kita itu cuma satu, gagal nyenengin hati Tuhan. Ini apa ya? Kok nggak mematok atau tidak menyalahkan atau tidak mengoreksi kalau orang mengatakan gini, gue gagal hidup nih, hidup gue berantakan, bla 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 bla. Itu gagal menurut kamu. Belum tentu menurut Tuhan gagal. Gagal menurut Tuhan adalah ketika Tuhan kecewa sama kamu. Itu gagalnya kita. Kok ambil contoh. Ini contoh konkret Koko orang dari keluarga broken home, bokap nyokap pisah. Gua sempet ngekos malah cuma berdua sama koko gua.
kokohnya kokoh, cuma berdua ngekos terpisah dari bokap sama nyokap. Itu zaman dulu nih ya, waktu momen itu Koko ngerasa Koko gagal. Kok gue ditempatin di keluarga begini ya, kok gue begini ya. Itu gue ngerasa gagal. Itu kok pandangan Koko, sudut pandang Koko, atau Koko punya ekspektasinya adalah keluarga rukun, tiap weekend bisa jalan-jalan, bokap nyokap Koko, kokonya Koko, terus adiknya Koko, itu jalan. Itu ekspektasi Koko. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan dan Koko ngerasa itu gagal. The problem is gini, ketika gagal, ini poinnya gini. Yang bikin Koko sedih adalah waktu Koko menganggap itu gagal, terus sutradara dari kehidupan itu yaitu Tuhan, kok lu bilang gue gagal? Gue yang setting ini loh. Bukan setting, lebih tepatnya kayak gini. Gue yang bukan merencanakan juga ya. Ini tuh ada dalam kontrol gue loh. Gue ada kontrol gue loh. Kejadian bokap nyokap bisa pisah dan sebagainya itu dalam kontrol gue loh. Kalau lu bilang gue gagal, kok lu bilang hidup ini gagal? Kalau lu bilang gagal, berarti lu nyalain gue dong. Yang sebagai ini contoh ini contoh ini Tuhan ya. Tuhan akan bilang gini, berarti lu nyalain gue dong. Berarti lu nggak percaya sama gue dong. Berarti lu menganggap gue gagal untuk kontrol hidup lu dong. Gue nggak bisa jagain lu. Itu kita ngecewain Tuhan. Itu kita ngecewain Tuhan. Mungkin waktu kejadian itu kita nggak bisa sedewasa. Kok nggak sedewasa sekarang? Kok nyalain Tuhan? Kok sedih? Kok hidup kok begini? Tapi Tuhan cuma bisa bilang, tunggu tanggal mainnya. Dan hari ini terbukti. Kok nggak gagal lama dalam hidup. Kok ada kerjaan yang baik. Kok ada sekolah kuliah S1 no problem gitu. Ada kerjaan yang baik. Ada usaha yang cukup bagus. Masuk uang yang cukup oke lah. Nggak gagal. Tapi waktu dulu Koko nganggap itu gagal. Itu karena ekspektasi Koko seperti apa. Nah, soal kekhawatiran juga begitu. Kekhawatiran terbesar Koko karena adanya tadi kegagalan. Koko lebih takut begini. Koko dan pribadi Koko lebih takut anak Koko ngerasain hal yang sama. Itu kekhawatiran sebenarnya. Kekhawatiran dalam diri Koko. One day Koko married, terus Koko pisah sama istri Koko nanti, dan anak Koko ngalamin hal yang sama gitu. Nah, itu adalah weakness-nya Koko, itu kelemahannya Koko, dan itu kekhawatiran. Tapi bukan yang dikhawatirkan banget, cuman adalah satu kali lintas momen takutnya begini gitu. Tapi bukan sesuatu yang dipikirkan benar-benar. Nah, Koko mau baca satu ayat begini. Ini di Matius 6 ayat 25. Kita baca sama-sama ya, di Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Satu perikop ini dari 25 sampai ke 34 itu perikopnya tentang kekhawatiran. Kalian baca sendiri lebih lengkapnya. Di sini dijelasin pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perikop ini mengajarkan kalian baca deh 25 sampai 34 karena kita durasinya pendek jadi kita nggak bisa baca full. Kalian baca tentang kekhawatiran ini. Di sini tuh perikop mengajarkan kamu nggak perlu khawatir. Jangan khawatir, dan kita nggak boleh khawatir tentang kegagalan. Kegagalan yang boleh kita khawatir adalah ketika kita mengecewakan Tuhan. Ingat toh, Yudas sama Petrus itu juga mengecewakan Tuhan. Nah, momen itu yang baru kita bisa khawatirkan. Selebihnya, let it go. Kalian putus, kalian takut gak punya teman, kalian takut gak punya
SMA yang bagus, kalian takut nggak kehilangan, misalnya kalian lagi kondisi di mana bokap nyokap mau pisah dan sebagainya, bokap nyokap berantem dan sebagainya, mungkin firman ini bisa bikin kalian wah gitu, lebih tenang, di kalian lebih tenang. Jangan ngerasa khawatir kalau hal itu bukan tentang mengecewakan Tuhan atau tidak, karena itu cuma bumbu dalam hidup. Yang Koko tadi bilang, ketika kalian khawatir, ketika kalian ngerasa takut gagal, ketika kalian takut ini takut itu, kalian lagi kalian lagi tidak percaya sama Tuhan. Ketika kalian takut gagal, kalian takut ini takut itu, takut ini khawatir itu, kalian sedang menghina Tuhan, karena kalian tidak mempercayai Tuhan sebagai penjaga hidup kita. Contoh begini. Ada seseorang polisi. Taruhlah kita lagi ada momen di mana lagi ada kerusuhan atau huru hara. Ada kerusuhan atau huru hara di komplek rumah kita. Ada kerusuhan dan huru hara. Di depan komplek rumah kita ada polisi, jajaran polisi, TNI dan sebagainya, jagain kita tuh, jagain perumahan kita biar gak diserang. Kontrol kendali pengamanan komplek kita itu sama tangan mereka. Terus kita yang nggak ngerti apa-apa, yang pegang senjata nggak bisa, yang bertahan ya berantem juga nggak jago-jago amat, terus tiba-tiba nasihatin itu polisi, atau tanya-tanya yang seolah-olah kita nggak percaya. Contoh misalnya, Pak tolonglah Pak, itu pegang pistolnya bener Pak, beginilah begini begitu. Kita seolah-olah mengejek atau menghina TNI atau polisi. Kayak ibarat gue yang jagain, udah tenang aja, gue yang jagain, ini semua kontrol gue, udah aman aja, aman, lu gak usah takut. Sama halnya kayak gitu. Ketika kita takut gagal, kita takut, kita khawatir dan sebagainya, itu kita lagi takut di mana Tuhan, kamu nggak yakin Tuhan bisa kontrol itu. Kamu nggak yakin Tuhan bisa kontrol you punya masalah. Kamu nggak yakin Tuhan bisa lewatin itu masalah. Kok ada momen di mana amat sangat khawatir waktu itu. Amat sangat khawatir waktu itu. Ada masalah, ada kekhawatiran dalam hidup Koko. Koko takut, Koko berdoa. Dan ini kata-kata nggak pernah Tuhan, ini kata-kata nggak pernah Koko pikirin, nggak pernah Koko dengar sebelumnya. Jadi waktu itu Koko berdoa di tengah malam. Terus paginya, kalian pernah nggak sih kalau kalian lagi ada masalah yang benar-benar pelik, yang benar-benar berat, kalian tidur itu nggak nyenyak gitu. Nah, ada pagi-paginya pas Koko bangun, yang cuma tidur ayam doang, itu ada yang kayak ngomong begini, aku adalah Allah yang sama, yang membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Kok soal ginian doang kamu nggak percaya sama aku? Di momen itu nggak soundable Tuhan ngomong begitu. Cuman itu tiba-tiba kata-kata itu terpikir tiba-tiba gitu. Kayak seolah-olah kalau kalian yang dekat sama Tuhan itu tahu itu suara Tuhan atau bukan. Dan ini kata-kata nggak pernah kupikirin. Dan tiba-tiba itu kepikiran di otak gue, kayak oh iya. Tiba-tiba kayak kelintas truk. Wah, itu di momen itu gue nangis. Aku adalah Allah yang sama yang mau bangsa Israel dari Mesir. Masa beginian doang kamu gak percaya sama aku? Itu masalah bangsa Mesir yang begitu hebat dia bisa, yang 350 tahun atau 450 tahun yang bangsa Israel dijajah sama Mesir, sama Firaun. Itu masalah besar yang kasih sampai 10 tulah baru bisa keluarin bangsa Israel dari Mesir. Itu berarti sulit banget keluarin bangsa Israel dari Mesir. Itu aja Tuhan bisa lakuin, bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Masa soal masalah hidup doang yang gitu Tuhan nggak bisa lakuin. Dan itu di situ momen gue nangis. Gue seolah-olah gue nggak percaya sama Tuhan. Jadi gue mau ngajak kalian tuh, kalian boleh apa ya?
boleh khawatir, boleh, itu manusiawi karena kita pasti punya daging yang boleh itu. Cuman tekenin dalam diri kalian, karena orang yang ditekenin berkali-kali di otak itu yang akan menenangin jiwa kita. Contoh begini, udah nggak apa-apa, udah jangan takut, itu bisa menenangin juga mau nggak mau. Biarpun kita punya kekhawatiran atau kepanikan yang tiba-tiba muncul gitu, itu nggak apa-apa. Tapi gue cuma mau bilang ke kalian, mau tenangin kalian, atau mau kasih share tentang kalian, tentang kegagalan, tentang kekhawatiran dalam gagal. You nggak boleh takut soal apapun di dunia ini. Nggak punya teman, nggak punya sekolah, tapi prepare ya. Nggak punya SMA yang bagus, tapi prepare. Jangan asal gue berarti nggak, kata Ko Stefanus, nggak apa-apa, nggak usah takut soal nggak punya SMA yang bagus. Ya udahlah, gue nggak usah belajar lah. Toh juga gue nggak usah belajar, mau diterima di SMA mana aja ya bebas. Nggak gitu juga konsepnya. Ya you prepare, belajar yang baik, sekolah yang benar, nanti kerja one day kalian kerja yang benar, kerja yang sungguh-sungguh, kerja jujur, kerja punya etos kerja yang bagus. Udah, gak boleh khawatir sama yang lain, gak boleh takut gagal sama yang lain. Kalau punya kesempatan apapun itu, coba dulu, jangan takut gagal, jangan khawatir. Khawatir kita cuma boleh ketika kita tidak menyalahkan Tuhan. Khawatir kita ketika kita mengecewakan Tuhan. Khawatir itu cuma boleh situ doang. Selebihnya gak boleh khawatir, gak boleh takut gagal. Takut gagal boleh, itu manusiawi. Sekali lagi aku bilangin, itu manusiawi. Cuman kita serahin sama Tuhan. Kita taruh kekhawatiran kita taruh takut gagalnya kita taruh, bahkan kita sudah gagal, kita taruh kegagalan kita ke Tuhan. Taruh. Contoh misal kayak gini, kamu tahu apa yang Petrus lakuin ketika dia menyangkal Tuhan ketiga kalinya? Petrus itu ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan bilang, Tuhan aku sangat mengasihi engkau. Tuhan bilang, sebelum ayam kau berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Bukan berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus mengatakan, enggak Tuhan, aku sangat mengasihi engkau. Penyangkalan pertama, penyangkalan kedua, penyangkalan ketiga, akhirnya ayam berkokok. Apa yang dilakuin Petrus? Petrus nangis. Petrus merasa menyesal, dan dia bertobat akhirnya. Jadi ketika kalian gagal, taruh kegagalan kalian di kaki Tuhan. Dan berusaha juga ketika kalian gagal. Tadi kan momen dimana kalian jangan khawatir kalau gagal itu belum terjadi. Bagaimana kalau sudah gagal? Entah ini gagal kalian mengecewakan Tuhan atau bukan, yang pertama kalian harus lakukan adalah taruh itu di kaki Tuhan, dan kalian harus perbaiki kegagalan kalian. Jadi orang itu harus gak boleh khawatir soal kegagalan. Cuman kalau sudah gagal, taruh hal itu di kaki Tuhan dan perbaiki. Ingat loh, Petrus gagal, dia taruh masalah dia, kegagalannya dia di kaki Tuhan. Dia nangis, tapi dia melakukan hal yang benernya. Dia melakukan yang seharusnya dia lakukan. Dia bertobat, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia menjadi salah satu murid Tuhan yang hebat gitu kan. Belajar dari Petrus, jangan jadi seorang Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan, yang sudah gagal. Dia gak gentle, dia lari dari masalah, dia mengakhiri hidupnya. So, gue cuma bertutup sharing ini dengan kalimat begini. Orang itu boleh gagal, bukan boleh gagal. Boleh takut gagal, tapi jangan terlalu khawatir. Ingat, kalian punya Tuhan. Kalian jangan hidup seperti bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak memiliki Allah. So, kalian
lakukan apa yang terbaik menurut kalian. Kalian usahakan yang terbaik versi kalian. Sisanya serahin ke Tuhan. Apapun masalahnya, serahin ke Tuhan. Entah masalah sekolah, keluarga, dan sebagainya. Ingat, kita punya Tuhan yang jagain hidup kita. Kita punya Tuhan yang selalu selalu jaga kita dalam setiap masa hidup kita. Setiap musim hidup kita Tuhan jagain. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, jangan terlalu takut gagal. Kalau gagal, belajar mengampuni diri sendiri dulu. Taruh masalah itu di hadapan Tuhan, apapun masalah kalian. Karena banyak banget anak remaja yang ngerasa dirinya gak berarti setelah gagal. Entah dia gak lulus SNMPTN atau banyak hal. Dia gak lulus ujian, dia gak lulus ini, hamil di luar nikah, ngebuntingin orang, baik yang cowoknya dan sebagainya. Banyak kegagalan hidup yang merasa bikin depresi. Dan itu gue cuma bilang, ya you gagal, you bikin salah, you make mistake, it's okay. Benerin, tanggung jawab, bawa masalah ke Tuhan, dan pelan-pelan belajar untuk selesai itu masalah. Tapi selebihnya boleh khawatir, tapi balik lagi, serahin semuanya ke Tuhan. Jangan khawatir, karena Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang jagain hidup kita. Itu saja dari Koko. Kita berdoa dulu, kita tutup sharing ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, ajari kami untuk menyadarkan kami bahwa yang gagal itu adalah ketika kami mengecewakan-Mu. Selebihnya itu bukan masalah buat kami Tuhan. Karena kami tahu tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami tidak menyenangkan hati-Mu itulah kegagalan kami satu-satunya Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke semuanya, terima kasih untuk hari ini. God bless. Kasih yang begitu besar, lebih